Shalom, selamat malam yang di Indonesia, yang di Amerika belum bangun tapi yang di bagian timur sudah. Tadi sudah kontak mau gabung. Puji Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita ada hari ini untuk boleh belajar bersama-sama dalam membongkar atau mencari kebenaran 1 Korintus pasal 13. Terima kasih untuk komunitas Osaka, obrolan santai keluarga Allah. Saudara, dalam Alkitab itu hanya ada 3 pasal. Saya ulangi, dalam Alkitab hanya ada 3 pasal yang merupakan kelengkapan dari seluruh rencana Tuhan. Nah, kalau tidak ada 3 pasal ini, maka Alkitab itu tidak beda dengan kitab suci agama-agama yang lain. Yang pertama adalah Mazmur 23. Saudara, Mazmur 23 ini luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang menjadi gembala bagi umat manusia. Itu Mazmur 23. Dan di dalam Mazmur 23 kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi domba-dombanya sampai mau berkorban, melindungi, menyerahkan nyawanya. Kedua, itu Lukas 15. Nah, disitulah kita melihat the true love story. Saya ulangi, kisah kasih yang sejati. Kalau kita mendengar kata love story, maka langsung dunia mikirnya Romeo and Juliet. Itu versi Eropa. Kalau versi Asia sampai Engtai. Betul, itu dituliskan kisah kasih yang luar biasa. Tapi untuk apa disebut love story? Kalau ujungnya mati. Betul nggak? Kalau ujungnya mati, apa gunanya? Mereka mati. Romeo mati, sampai Engtainya mati. Nah, the true love story, kisah kasih atau kisah cinta yang sejati, itu justru Lukas 15. Dari domba hilang, uang hilang, anak hilang. Nah, di dalam Lukas 15 itu happy ending. Kalau love story dunia, Romeo and Juliet sampai Engtai, maka sad endingnya. Endingnya akhirnya menyedihkan karena mati. Tapi kisah kasih Bapa di surga, menjadi manusia dengan nama Yesus Tuhan, maka itulah kisah kasih yang sesungguhnya. Nah, pasal ketiga itu 1 Korintus 13 ini yang sekarang kita akan bongkar, kita akan teliti, kita akan cari kebenarannya. Saudara, ada banyak buku, bahkan dari semua judul buku di dunia, yang jumlahnya sudah kurang lebih 7 juta buku judul ya. Ya. Jadi di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak, ya di abad yang ke-5, abad yang ke-16 yang lalu, maka sudah lebih dari 7 juta judul buku. Dan 99,99% buku-buku di dunia ini kalau menulis tentang kasih, itu hanya tentang cinta, bukan tentang kasih. Maka itu satu-satunya buku yang menulis tentang kasih. Jadi, assalamualaikum, Papa senang kamu gabung. Tadi istrimu kontak Papa, nak. Ini anak saya porter di bandara Soekarno-Hatta, dia rajin ikut. Ya. Nah, kalau kita melihat satu-satunya buku yang menulis tentang kasih, itu cuma 1 Korintus 13. Di seluruh dunia tidak ada satupun penulis yang pernah menulis tentang kasih. Semuanya tentang cinta. Catat itu baik-baik. Nah, bagi saudara yang belum pernah tahu, apa bedanya kasih dengan cinta? Oh, beda sekali. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, cinta itu lust. L-U-S-T, lust. Ada yang telepon. Nah, itu beda. Saya lanjutkan perbedaannya supaya tahu. Di dalam cinta ada unsur seks. Di dalam kasih tidak ada seks. Maka itu kalau ada seks dan disalahgunakan, pasti ada pihak yang dirugikan. Di dalam kasih
tidak ada yang dirugikan. Semuanya keberkatan dan untung. Itu bedanya. Nah, jadi menurut 1 Korintus 13, cinta hanya boleh dipakai. Saya ulangi, cinta hanya bisa dipakai oleh 2 orang pria wanita yang berstatus suami istri. Saya ulangi, cinta itu hanya untuk 2 orang pria wanita yang berstatus suami istri. Maka itu sebelum menikah, maka setiap manusia hanya boleh hidup di dalam kasih, hidup dengan kasih, dan hidup oleh kasih. Saya ulangi, sebelum manusia itu menikah dan sampai sepanjang umur hidupnya di dunia, maka manusia harus hidup oleh kasih, hidup di dalam kasih, dan hidup dengan kasih. Ya, perhatikan 3 hal ini, oleh, ya, dengan, dan hidup tinggal di dalam kasih. Itu kasih. Tapi cinta itu hanya untuk suami istri. Apabila cinta digunakan untuk yang bukan berstatus suami istri, berarti akan ada korban yang jatuh. Maaf, saya cerita, korban cinta 90% itu wanita. Saya ulangi, 90% korban cinta itu wanita. Dari Nabire hadir beberapa sekarang, puji Tuhan. Nah, kenapa korban cinta itu pasti kebanyakan perempuan? Ya, ada 3 hal. 1, perempuan itu gampang dimanipulasi. Ya, maka itu lihat dari banyak sosial media, korban cinta kebanyakan perempuan karena bisa dimanipulasi. Korban cinta itu biasanya perempuan. Karena perempuan, ya nggak semua jangan tersinggung. Karena perempuan itu bisa dibohongin. Ya, dimanipulasi, dibohongin lagi. Yang ketiga, antara pria dan wanita yang menggunakan perasaan, pasti itu wanita lebih daripada laki-laki. Perasaannya, emosinya. Nah, disinilah setan bekerja ketika ada cowok-cowok bajingan memanipulasi perasaan wanita, lalu cinta dimajukan, cinta ditonjolkan. Sudah yang nulis dari Surabaya, manusia harus hidup oleh kasih, hidup dengan kasih, dan hidup di dalam kasih. Terima kasih Bu Melati. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Itulah perempuan, saudara. Tapi disinilah ada yang bilang wanita lebih suka di PHP. Yang ngomong ini perempuan loh, yang Mesiang jangan salahkan kontennya. Betul, perempuan itu lebih suka di PHP, ya, diberi harapan palsu. Aduh, kasihan sekali. Maaf ya, maaf. Nah, maka itu hati-hati. Dan saudara, dengarkan kalimat ini dulu. Tuhan tolong kami semua, supaya ketika kita membahas 1 Korintus 13, kita tidak salah. Ternyata dunia ini hancur bukan karena perang nuklir, bukan karena banjir, gempa bumi, tsunami, bukan karena AIDS, bukan karena corona. Bumi ini hancur karena cinta yang disalahgunakan. Dunia ini rusak karena cinta yang disalahgunakan. Maka itu hari ini kalau kita ada di 1 Korintus 13, sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kita waktu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Papa, ada itu. Kita lihat dulu ayat 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Dan di sini kita melihat perbedaan antara cinta dan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 mulai. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Lihat. Kasih itu sabar.
Maka dengan gampang kita akan belajar cinta itu tergesa-gesa. Ya, lihat saya ulangi. Kasih itu sabar, tapi cinta itu tergesa-gesa. Maka itu lihat anak-anak muda yang pacaran. Mengerikan sekali, saudara. Hancur hidupnya ketika tidak sabar. Dalam hal apa? Jangan marah kalau saya bilang ini. Oke, Mardiana keren sekali kamu hadir ke sana. Ketika pacaran, biasanya, maka itu hati-hati pria-pria bajingan bertobat. Biasanya pihak cowok yang gak sabar untuk melakukan hubungan seks dengan ceweknya. Nah, ketika seorang gadis yang takut akan Tuhan, ya, saya ulangi, ya, Yesiel, terima kasih papa kamu hadir. Masih di Palu, nak, atau di Manado? Ya, oke ya, dengerin. Ketika mereka pacaran, maka si cowok itu maksa untuk mengadakan hubungan seks. Tapi cewek ini takut akan Tuhan, si gadis takut akan Tuhan. Dia bilang, tunggu aku selesai kuliah, tunggu aku ini, tunggu aku itu. Oh, di Makassar, nak? Oke. Nah, si cowok nggak sabar. Itulah hawa nafsu. Maka itu beda sekali antara kasih dengan cinta, saudara. Jauh bedanya. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah. Yang kita lihat selanjutnya. Nomor 2. Kasih itu murah hati. Tapi kalau cinta itu egois. Renungkan. Di mana egoisnya cinta? Iya, terang aja, nggak mungkin ada istri rela suaminya dibagi ke orang lain, atau sebaliknya suami istrinya rela dibagi ke orang lain, nggak ada. Jadi kalau kasih itu tidak boleh egois, murah hati. Phil, jangan keluar dulu, Phil. Perlu agak lama ini, Phil, karena papa kan bahas satu persatu. Ya, dengarin ini. Jadi kalau kasih itu murah hati, kalau cinta itu egois. Mau menang sendiri. Di dalam kasih tidak ada cemburu. Tapi cinta harus cemburuan. Karena suami nggak boleh berbagi istrinya dengan orang lain. Istri nggak mau suami dibagi untuk orang lain, cemburu. Maka itu kalau Tuhan namanya cemburuan, karena dia suami surgawi kita dan kita adalah gerejanya, mempelai perempuannya. Itu ya. Nomor 3. Nomor 4. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kasih itu rendah hati. Ya, nggak jumawa istilah bahasa Melayunya. Ya, nggak sok, nggak pamer, nggak. Maaf, maka itu tidak sedikit gadis-gadis dibohongin oleh cowok bajingan. Kalau datang tiap minggu ganti mobil, kelihatan mewah, ternyata pinjaman. Maaf. Nah, banyak, nggak sedikit gadis-gadis langsung kelepek-kelepek ketika didatangi cowok yang mentereng, perhiasannya, jam tangannya merek mewah semuanya. Hati-hati. Nah, itu cinta. Nah, cinta kalau pada suami istri boleh dong. Silakan suami pamer apa ke istrinya, istri pamer apa ke suaminya, karena milik bersama. Tapi kalau kasih tidak boleh begitu. Maka tuh gadis-gadis hati-hati kalau ada cowok bilang, jangan khawatir, kalau kamu nikah dengan aku semua kecukupin, karena papaku punya pabrik 14. Ternyata pabrik biting sate semua. Ngapain? Maaf, ini intermezzo saja. Nah, jangan kita sombong di dalam kasih, nggak ada kesombongan. Ayat 5. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu sopan. Cinta itu tidak sopan. Loh, maaf, kenapa tidak sopan? Ya nggak apa-apa. Masa kalau istri telanjang di depan suaminya dan suami telanjang di depan istrinya, nggak boleh? Ayo, itu kan nggak sopan. Tapi kalau suami istri saling telanjang, ya sopan. Untuk sudah menikah, itulah cinta. Tapi kalau kasih, tidak boleh. Maka itu hati-hati anak-anak muda. Hidupmu akan hancur, hidupmu akan rusak. Ketika engkau pacaran dan engkau melakukan cinta, habis hidupmu. Ingat, korban cinta
hampir selalu perempuan. Maka itu jaga hidup ini supaya nggak ada korban lagi. Ketika cinta itu dilakukan sebelum menikah, maka hancur hidup orang itu. Saudara, izinkan saya saya teruskan dulu ya. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, enggak. Ya, kasih itu selalu berkorban. Tapi kalau cinta itu cari keuntungan diri sendiri, yaitu tadi, istriku milik suaminya, suamiku milik istrinya, suami milik istri, istri milik suami. Jadi nggak bisa dimiliki oleh yang lain. Jadi dalam cinta itu boleh mencari keuntungan diri sendiri, karena untuk melindungi keluarganya supaya tidak salah dalam hal ini. Wih, keren ya firman Tuhan itu. Kasih itu tidak pemarah, ya, sabar kasih itu. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Bukan berarti setelah menikah boleh menyimpan kesalahan orang. Nah, kalau pakai hukum itu, lihat hukum suami kepala, istri itu tubuh. Siapa pernah kegigit? Ya, siapa pernah kesandung? Ya, apakah kalau ada orang kegigit terus tubuh berkata cabutin aja semua gigimu daripada ntar nyakitin lagi? Kalau saudara pernah kesandung, waduh, pas kena tulang kering lagi, pas kena ujung meja, apakah kepala maki-maki? Matamu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Halo, lucu nggak kalau ada suami istri suka ribut seperti itu? Nah, itulah sebagai suami istri bukan berarti boleh menyimpan kesalahan, tidak, tapi saling menjaga dalam hidup itu, sehingga suami dan istri saling melengkapi. Ya, terus ayat 6. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, kalau cinta bukan berarti boleh bersuka cita karena ketidakadilan. Tunggu dulu. Setelah suami istri harus menjadi contoh buat anak-anaknya. Maka anak-anak mesti dilindungi, anak-anak mesti dijaga, saudara, supaya anak-anak belajar apa itu keadilan dari papa mamanya. Jadi cinta itu bukan berarti boleh bersuka cita kalau ada tidak adil, tidak. Tapi menggambarkan memiliki itu penting sekali. Tidak boleh ya keluarga dikorbankan untuk yang lain, tidak boleh. Itu penting keluarga dulu. Nomor satu, keluarga dulu. Kita jaga keluarga kita. Ya, tetapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Haleluya. Inilah yang Tuhan inginkan. Baik, kalau mau keluar boleh Filipus. Nah, sekarang saya mau kembali ke ayat yang kelima. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saya perlu waktu agak panjang untuk mengupas bagian ini. Tuhan ampuni kami, Roh Kudus urapi kami untuk kami bisa mengerti kebenaran ini dalam nama Yesus. Begini saudara, dalam pelayanan saya selama ini, saya itu menemukan tidak sedikit, maaf, istri-istri gak respect ke suami. Nah, awal-awal saya mengenal masalah ini dalam banyak keluarga. Waktu itu saya belum menikah. Saya nggak ngerti. Kenapa ya? Ada istri begitu nggak respect suaminya. Ada istri itu bahkan kalau saya katakan cenderung merendahkan suaminya. Nah, saya itu nggak bisa ngerti kenapa. Sampai pada satu titik, saudara. Maafkan saya kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini dan ada keluarga saudara yang sedang mengalami apa yang sedang kita bahas ini, jangan saling nuduh dulu ya. Jangan saling nuduh dulu. Tunggu sampai ini selesai. Jangan izinkan setan menang atas kita. Karena saya akan mengungkap sebuah kejahatan iblis yang begitu licik dan begitu jahatnya, saudara. Tuhan tolong, dalam nama Yesus saya harus pelan-pelan bicara supaya tidak menyinggung yang lain.
ketika pacaran, biasanya pihak cowok, ya biasanya pihak cowok yang ingin melakukan hubungan seks lebih dulu biasanya. Walaupun ada beberapa gadis seperti itu, tapi rata-rata yang pria. Nah, si pacarnya nggak mau, si gadis nggak mau, tapi terus dirayu, saudara, sampai menikah. Mereka tetap tidak, si gadis tetap tidak mau menuruti apa yang pacarnya ingin. Nah, saya menemukan fakta mengapa rata-rata retaknya pernikahan itu ketika istri mengandung anak pertama. Saya bilang nggak semua ya, rata-rata. Nah, saya kaget lagi, ada apa ini? Kenapa di kandungan anak pertama si istri keluarga ini mulai retak? Wah, aneh. Nah, begini kisahnya. Ketika waktu pacaran, si gadis ini melihat, bagaimana nafsu seks calon suaminya ini. Akhirnya toh mereka tetap menikah dengan kudus. Nah, ketika kandungan anak pertama, istri hamil anak pertama. Sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah memberikan patokan. Maaf ya, sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah memberi patokan batasan sampai kandungan usia berapa bulan seorang istri itu nggak bisa melayani suaminya dalam hal seks. Maaf, itu nggak ada. Tergantung kondisi fisik istri, tergantung besar kecilnya anak dalam kandungan. Ya, jadi nggak ada ukurannya. Tapi rata-rata bulan kelima, rata-rata. Apa yang saya baca dari banyak buku dan saya tanya pada beberapa keluarga. Nah, menjelang masuk bulan kelima atau sudah masuk bulan kelima, istri ini merasa, aduh, tidak sanggup lagi melayani suaminya. Karena kondisi fisiknya, kondisi bayinya makin besar. Setan masuk ke pikiran istri dengan mengingatkan peristiwa berapa tahun yang lalu ketika mereka masih pacaran. Si calon suami ini nggak tahan tentang godaan seks. Tiba-tiba setan masuk ke pikiran istri. Masih 4 bulan lagi sampai aku melahirkan. Tapi nggak mungkin, maaf ya, kalau seorang istri baru melahirkan, itu perlu waktu lagi untuk rahimnya pulih, baru bisa melayani suaminya. Bentar, Kevin, may I use your wifi? Sebentar ya, yang IG, Ida, apa kabar Ida? Lama nggak ketemu ini. Sebentar. Is on, oke, sebentar. Ya, oke. Ida, apa kabar Ida di Ambon? Baik, Papi. Luar biasa, lama nggak ketemu ini. Gimana? Iya, Papi. Siapa pemenangnya? Gubernur Ambon. Siapa ini akhirnya? Gubernur Ambon si Lewerisa, Papi. Oh, Lewerisa, puji Tuhan. Iya. Iya. Ya, kita lanjutkan. Puji Tuhan, Papi. Ya, IG-nya sudah aman ini ya. Tadi sempat putus-putus. Nah, jadi begini. Suami ini suami yang takut akan Tuhan. Aduh, tiap pulang kerja, ya pulang kantor, wah, dia sukacita, dia seneng-seneng karena dia mau jadi papa. Ya, terus pulang itu peluk istrinya, cium-cium perut istrinya, luar biasa. 2 hari seminggu setan masuk ke pikiran istri. Ini sebelum masalah istri nggak menghormati suami dulu yang itu ya. Ini bagian ini dulu. Nggak mungkin kalau dia nggak ketemu perempuan lain. Karena aku nggak bisa melayani dia dengan seks. Tapi kok dia tiap hari pulang sukacita, senang-senang.
Pasti ada sesuatu. Saudara, disinilah kurang ajarnya setan, saudara. Suami nggak merasa kalau istrinya ada yang aneh, tapi dia tetap sukacita. Maaf ya. Tiba-tiba suatu saat suami ini merasa aneh ketika mereka lagi tidur. Ya namanya suami yang senang mau jadi papa, sedang manja-manja dengan istrinya ini, dekat-dekat di tempat tidur. Si istrinya merasa, jangan dekat-dekat lah, nggak enak, ini panas. Nah, awal-awal suami yang baik ini, yang nggak punya tujuan, nggak punya keinginan untuk selingkuh, awal-awal dia mikir, oh ini bawaan bayi, jadi oke lah aku maklum. Tapi saudara, setelah beberapa saat, masa bawaan bayi kok terus-terusan begini? Nah ini loh istilah saya ya, segoblok-gobloknya orang goblok, kalau dicurigai lama-lama rasa nggak, maaf loh saya bilang ini maaf, suatu hari bom waktu itu meledak, saudara. Akhirnya suami sadar bahwa ada yang nggak beres. Lalu dia tanya istrinya, ada apa dengan kamu? Ya Viana, puji Tuhan kamu hadir. Ada apa dengan kamu? Sambil nangis, istrinya ngomong, aku curiga kamu itu punya perempuan lain selingkuh. Hah? Suaminya terkejut. Kamu tahu nggak? Mikir aja aku nggak. Dari mana kamu menuduh aku seperti itu? Maaf saudara, istri ini jujur. Ya aku ingat waktu kita masih pacaran, kamu nggak tahan godaan seks, dikit-dikit minta. Nah sekarang aku lagi hamil 5 bulan, aku nggak bisa ngelayani kamu karena kondisi fisikku, karena kondisi anak kita. Nanti perlu waktu sekian bulan lagi. Saudara, ini loh kurang ajarnya setan. Maka itu tidak sedikit rumah tangga retak ketika kandungan anak pertama. Oh Tuhan, tolong kami semua. Karena ini tadi, cinta dipakai sebelum menikah, sebelum waktunya. Maka itu kita harus jaga-jaga, harus hati-hati saudara. Nah sekarang kenapa ada istri gak respect suami? Itu begini, maafkan saya ya, maaf. Anak kecil yang jamnya mandi kira-kira umur 5 tahun ke bawah, ya, tergantung kedewasaan anak itu. Anak-anak yang mau dimandikan, maaf saya tanya, tolong saudara mikir, apa bedanya kalau sebelum anak ini mandi kan mesti dibukain baju? Ya jelas dong, masa mandi pakai baju. Nah yang buka bajunya itu mamanya, dan yang buka baju itu tetangganya, yang gak ada hubungan keluarga. Saudara ngerti gak maksud saya? Saudara tahu hasilnya? Mana anak-anak? Jones, baru muncul sekarang kamu. Lama papa gak lihat kamu muncul. Viana, ya dengar. Ayo jujur jawab. Anak ini akan merasa risih dan malu ketika dibukai baju oleh siapa? Ya jelas ya bukan mamanya dong. Kok dengan mamanya oke-oke aja, itu mamanya. Saudara, disinilah setan itu masuk. Ketika masih pacaran, ternyata si cowok maksa. Lalu cowok buka baju istrinya, maaf. Dan terjadilah itu. Di situ setan memberi stempel bahwa seorang gadis yang dalam tanda kutip saya berkata ditelanjangi oleh orang yang bukan suaminya, maka di situ harga diri gadis ini hancur. Saudara, dari sekian banyak keluarga yang hampir retak, dan ketika para suami mengeluh, kenapa istriku nggak bisa respect kepada aku, maafkan saya kalau saya salah, maaf. Dari semua narasumber yang saya layani ketika masalah ini,
merasa malu waktu itu dibukain, ditelanjangi oleh yang bukan suaminya. Nah, inilah dua penyebab mengapa ada istri sulit respek, hormat kepada suami. Ternyata karena cinta dipakai sebelum waktunya. Kita buka Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Kidung 2 ayat yang ke-7, maaf. Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Kita lihat ini. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Nah, putri-putri Yerusalem itu gereja. Gereja, yaitu kita. Tapi disumpahinya demi binatang, saudara. Ini yang gak enak sekali. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ayat: aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina atau kijang-kijang di padang. Jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia menginginkannya. PIS: berjanjilah, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa dan kijang-kijang di padang, bahwa kamu tak akan mengganggu cinta sampai ia dipuaskan. Oke, berapa terjemahan beda. Tapi begini maksud Tuhan, saudara. Maaf ya, kita belajar dari binatang. Ampuni kami, Tuhan. Karena Tuhan menyumpahi gereja, menyumpahi kita demi mereka. Kenapa? Ayo kita belajar. 1. Binatang itu punya musim kawin. Oke, Rondi, salam buat ayah ya. Ya. Saya ulangi, binatang itu punya musim kawin. Catat ya. Maka itu kalau belum musim kawin, mereka tidak akan birahi. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Nah, begitu kurang ajarnya kita manusia. Membangkitkan cinta sebelum waktunya. Dan inilah kehancuran. Kita bisa belajar dari 3 hal ya. Dari 3 hal. Kita belajar 3 hal dari binatang. Yang pertama, tidak ada binatang kawin sebelum musimnya. Kedua, binatang itu tahu spesiesnya. Jadi mereka nggak asal birahi, nggak asal ingin nge-seks, tidak. Maka itu nggak mungkin ada kuda birahi dengan sapi, ayam birahi dengan burung, anjing birahi dengan babi. Maaf. Mereka nggak sekolah, mereka nggak punya tulisan, nggak bisa baca, tapi mereka tahu aturan. Maka itu ketika Papa di surga minta kepada kita harus menikah dengan seiman yang satu roh, supaya lahir Papa penuh Roh Kudus, Mama penuh Roh Kudus, maka anaknya benih ilahi yang kudus. Nggak bisa kawin campur, binatang aja tahu. Yang ketiga, maaf saya pakai contoh jelek ini, nggak ada binatang pakai celana di alam bebas. Tapi walaupun mereka telanjang, kalau belum waktunya, maaf, mereka tidak pernah birahi. Nah, kita ini pakai celana masih kurang ajar juga. Ampuni kami, Tuhan, ampuni. Ini loh saudara yang kita harus belajar dalam hidup kita, supaya kita jadi orang yang benar. Luar biasa bukan? Tuhan itu ya, ampuni ibu ya Rondi, satu hari pasti kembali ya. Jadi kalau kita mau hidup dengan apa yang Papa ajarkan kepada kita, hidup ini luar biasa saudara ya. Maka itu perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita, maka sempurnalah hidup ini karena kita melakukan yang benar, yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sampai Andy, senang sekali Papi kamu hadir dari Jambi ya. Maka itu kalau sampai kita
hidup taat pada peraturan yang Tuhan inginkan. Oh, hidup ini luar biasa, saudara. Oke ya, kita percaya akan konsep itu. Jadi penyebab istri sulit respect kepada suami, ayo kita lihat ke masa waktu belum menikah. Kalau ada di antara kita yang mendengar ini, istri ampuni suamimu, suami yakinkan istrimu bahwa kalian tidak seperti yang dulu sebelum menikah, dan ada damai dalam rumah tangga kalian. Nah, inilah hebatnya Alkitab, saudara, bahwa kasih beda sekali dengan cinta. Maka itu kasih itu harus sopan, ya. Kalau cinta nggak apa-apa, nggak sopan. Sudah jadi suami istri kok, begitu ya, supaya keluarga kita semuanya hidup dalam kebenaran. Baik, mulai ayat 1 sekarang, 1 Korintus 13 ayat 1. Ayo kita lihat. Maaf. Ayat 1 saya akan baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Coba lihat TSI-nya. Filipus pakai TSI ya. Pakai TSI. Oke. Kalaupun aku diberi kemampuan untuk berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa-bahasa para malaikat, tetapi bila aku tidak mengasihi orang lain, maka aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, mengucapkan banyak kata, tapi sama sekali tidak bermanfaat. Ingat istilah Jawa, ojo dadi gajah dibelangkoni. Bisa khotbah tapi tidak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalani. Nah, itu orang yang pintar berkata-kata. Maka menurut ayat 1 Korintus 13, kasih itu bahasa internasional, kasih itu bahasa universal, kasih itu bahasa surga. Nah, itu menurut ayat 1, kasih. Ini sungguh luar biasa. Ayat 2. Ya, jadi di atas semuanya kasih itu penting, ya. Maka itu banyak pembicara-pembicara, banyak pidato-pidato dari orang-orang hebat, tapi kalau tidak melakukan nggak ada gunanya. Ya, papa-papa yang pengkhotbah, jangan biarkan anak-anak kita nggak respect kepada Tuhan karena kita tidak melakukan yang kita khotbahkan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. TSI-nya, ya, kalaupun aku memiliki kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, khotbah bagus ya, dan diberi pengetahuan sampai aku bisa mengerti segala sesuatu, bahkan rencana-rencana Tuhan yang rahasia, hebat tuh saudara. Bisa loh, ada orang nggak punya kasih tapi bisa mengenal rencana-rencana apa yang rahasia itu, ya. Juga diberi keyakinan yang besar sampai bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak mengasihi orang lain, maka semua kemampuan hebatku itu sama sekali tidak bermanfaat. Ini hidup. Maka itu kita harus hati-hati, saudara, dalam hal ini. Supaya kita jangan menempatkan pelayanan lebih tinggi dari kasih. Ini hebat. Kita harus kagum. Ternyata ada orang, ada hamba-hamba Tuhan bisa khotbah bagus, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, bisa mengetahui rencana-rencana Tuhan, tapi nggak punya kasih. Ternyata ada. Wih, menakutkan sekali kalau begitu. Maka itu kasih itu di atas segala-galanya. Sampai di ayat ini, kenapa kasih itu di atas segala-galanya? Nah, setelah 3 pasal tadi saya tunjukkan,
ya yang ada di Alkitab, Mazmur 23, Lukas 15, dan 1 Korintus 13. Ternyata hanya ada satu tulisan di dunia, ya, tidak ada dua, apalagi 5, 3, 10, tidak. Hanya ada satu. Hanya ada satu buku yang memberitahu dunia siapa kasih itu dan apa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Gak usah dibuka karena ayatnya pendek. Oke, gak apa-apa. Tuhan itu kasih. Ingat loh, 1 Yohanes 4 ayat 8 ini satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu kita bahwa kasih itu adalah Papa kita sendiri. Luar biasa bukan? Kasih itu Papa kita, bukan yang lain. Terima kasih Papa. Saudara jangan salah baca. Kasih itu bukan sifatnya Papa, salah. Tapi kasih itu dia sendiri, bukan sifatnya. Maka kalau saya pakai bahasa Inggris, who is love? Our Father. What is love? Apa itu kasih? 1 Korintus 13. Khususnya ayat 4 sampai 6. Itu kasih. Sampai 7 lah ya. Nah, hebat sekali. Maka itu saya ulangi lagi, kalau cinta, tulisannya banyak sekali. Tentang cinta ada di mana-mana, ya. Tapi kalau kasih cuma satu. Jadi satu-satunya buku yang menulis definisi kasih itu 1 Korintus 13. Satu-satunya buku yang memberitahu kasih itu siapa dan kasih itu apa juga cuma Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka itu di ayat 1 dan di ayat 2 1 Korintus 13 ini, silakan, ada orang-orang hebat, bisa berkata-kata dengan banyak bahasa, punya karunia iman, bisa khotbah bagus, menyampaikan pesan-pesan rahasia dari Tuhan, pokoknya hebat. Ternyata ukurannya cuma satu. Adakah kasih itu dimiliki dan nyata di hidup orang itu? Ini loh saudara, kasih itu yang luar biasa. Nah, dunia langsung tahu kalau saudara dan saya murid-muridnya menyatakan kasih, langsung dunia tahu itu pasti murid Yesus. Kita buka Yohanes 13 34-35. Yohanes 13 34-35. Ini luar biasa. Kevin, just make a picture for me when I should take a picture for me. Udah? Lihat ini. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah baru. Sama seperti aku telah... belum. 34. Belum selesai. Oke. From there. Ya, ulangi. Ini Filipus ini mau tidur aja. Cepat pulang. Enggak ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Terima kasih Bapak. Ada perintah baru. Berarti ada perintah yang lama, ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. TSI. Langsung TSI ya. Terima kasih Bapak. Aku memberikan perintah baru kepada kalian. Kasihilah satu sama lain, sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Haleluya, luar biasa ini saudara. Ini perintah baru. Ayat 35. Maka itu saya katakan tadi, karena tidak ada buku lain yang menulis tentang kasih
bahkan memberitahu siapa kasih itu, apa itu definisi kasih, itu hanya ada di Alkitab, tidak ada di buku lain. Maka itu kalau saudara dan saya menyatakan kasih dalam hal apa saja, orang langsung tahu, oh ini pasti murid Yesus. Itu hebat sekali ya. Dengan demikian, perhatikan ayat 35. Dengan demikian, dengan apa? Dengan kita hidup saling mengasihi dalam standarnya sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Maka dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Diulangi lagi. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. TSI-nya kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Ya sudah, inilah kasih yang sesungguhnya itu. Maka itu kita harus menikmati hukum yang baru ini, menyatakan kasih. Ayat yang ketiga atau keempat, 1 Korintus 13. Ayo kita kembali. Jadi jelas ya saudara, kasih itu luar biasa. Terima kasih Bapa, tidak ada yang lain, pasti Bapa di surga. Dan orang kalau mereka lihat kita menyatakan kasih, maka mereka tahu, oh itu murid Yesus, oh itu orang Kristen. Dan sekalipun, ini lebih ngeri lagi loh saudara, kalau ayat 1 orang jenius, bisa bahasa apa saja. Oh, ayat 2 itu hamba Tuhan hebat, bisa khotbahkan rahasia-rahasia Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang terdalam, hebat. Tapi orang-orang itu bisa tanpa kasih. Nah ini yang ketiga lebih gila lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, renungkan, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini kan orang hebat saudara, ya toh? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah saya tuh mikir lama, coba dengarkan. Masa sih ada orang bisa bagi-bagikan hartanya, bahkan sampai mati dibakar tubuhnya, itu bisa tanpa kasih? Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi berjalannya waktu, ternyata ada dan bisa orang membagi-bagikan sesuatu yang dimiliki, bahkan berkorban untuk orang lain, itu bisa tanpa kasih. Karena paling besar ada 2 alasan. Alasan yang ketiga, keempat, tergantung orangnya. 1, berarti orang itu punya lebih, hartanya banyak sekali. Jadi dibagi-bagi pun tidak rasa dia punya banyak. Oke ya, jadi tanpa kasih bisa. Nomor 2, ada orang berbagi-bagi seperti itu karena mereka ingin dapat nama, ingin cari nama. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Itu kan aneh, bukan hukum itu? Bagaimana bisa nggak tahu di satu badan tangan kita cuma 2? Ternyata itu maksudnya. Ada orang bisa berbagi macam-macam, tapi tanpa kasih, hanya karena ingin dapat nama, ingin dapat pamor. Ingat berapa kali, maaf ya jangan tersinggung, berapa kali ada bencana-bencana alam, wih gereja-gereja bergerak. Maaf, saya cuma ngomong karena ini sudah pernah viral di sosial media. Tidak sedikit gereja berdatangan. Tapi datang pertama nama gerejanya, spanduknya, tenda-tendanya, nama gereja mereka. Bantuannya belum datang. Maaf, itu bukan kasih, tapi itu punya lebih dan cari nama. Kita lihat, lalu ukuran memberi itu bagaimana? Yesaya 58 ayat 10. Kita lihat ayat ini. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Kiranya Roh Kudus menolong kita
untuk kita betul-betul menjadi pelaku firman yang tepat sekali. Nah, Yesaya 58 ayat 10. Ini loh hukum yang Tuhan beri kepada kita. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Saya tambahkan satu kata, seperti apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Memuaskan, bukan sekedar memberi. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, saya tidak tahu di buku lain ada nggak orang yang pernah menulis fakta memberi seperti ini. Ternyata kalau kita memberi, kita berbagi, itu nilainya, ya, nilainya harus seperti yang kita inginkan sendiri. Maaf, kalau kita tidak mau makan makanan yang sudah kadaluarsa, expired, ya jangan kasih orang lain. Kalau kita tidak mau makan makanan sisa, ya jangan kasih orang lain. Kiranya mengerti. Hukum ini luar biasa. Jadi kalau sampai ada orang yang memberi, bisa memberi sampai banyak, tapi bisa tanpa kasih. Karena motivasinya. Jadi supaya kita berkenan kepada Bapa, motivasi kita memberi cuma satu. Seperti yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, kita beri pada orang lain seperti itu. Hebatnya hukum ini, terima kasih Bapak. Ayat 7, karena 4, 5, 6 sudah kita bahas. Ayat 7 sekarang. Nah ini untuk keluarga. Ya, 7 ini untuk keluarga. 1. Kasih menutupi segala sesuatu. 2. Kasih percaya segala sesuatu. 3. Kasih mengharapkan segala sesuatu. 4. Kasih menanggung kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ayat ini saya dapat rahasianya ketika suatu hari. Saya lupa tahun berapa. Saya tuh mikir begini. Kira-kira ya, sebuah rumah, karena keluarga itu pasti disebut dengan kata rumah tangga, betul nggak? Keluarga kan disebut dengan kata rumah tangga. Nah, berarti ada rumah. Nah, tiba-tiba saya kepikir, rumah ya itu pasti punya fondasi. Nggak mungkin rumah nggak pakai fondasi. Nah, fondasinya nggak usah kita bahas, tapi tiangnya yang penting. Bayangkan ada fondasi nggak ada tiang, terus rumahnya jadi apa? Nah, minimal sebuah rumah itu pasti punya 4 tiang. Nah, saya tiba-tiba kepikir, kalau gitu semua cari di Alkitab. Di mana ada ayat Alkitab yang menyatakan tentang 4 hal. Dan ternyata pas ada di surat tentang kasih ini. Saya ulangi, inilah 4 tiang rumah tangga. Dan semua diakhiri dengan segala sesuatu. Tiang yang pertama, ya, kasih itu luar biasa. Coba buka lagi Filipus supaya saya nggak salah. Ya, Pak Pendeta Wilson Pangke, selamat malam. Ya, mana Filipus? Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini tiang yang pertama. Apa lawan katanya menutupi? Bongkar, membuka. Hai suami istri, rumah tangga kita pasti aman kalau kita berdua nggak pernah ungkit-ungkit masa lalu. Catat. Maka itu suami istri setelah kita menikah, salah satu kalimat yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Ingat dulu ya, ingat dulu. Waktu kita baru menikah, ingat dulu waktu aku hamil anak pertama, ingat dulu waktu kita belum punya rumah, ingat dulu waktu mamamu masih ada. Awas, semua kata-kata yang dulu buat suami istri itu kejahatan besar. Karena bongkar-bongkar, ungkit-ungkit yang sudah lama. Tidak boleh. Jadi dengan ayat 7 ini saya memberikan saran, saudara dan saya bisa menjadi konselor pernikahan yang hebat.
Kalau setiap kali kita ketemu rumah tangga retak, rumah tangga goyah, periksa 4 tiangnya. Tiang pertama adalah menutupi. Kalau suami istri suka ungkit-ungkit, suka bongkar-bongkar yang dulu, pasti setan masuk di situ. Tutuplah suami istri, tutup, sudah lewat. Ayo kita lihat ke depan. Nah, tiang yang kedua ini paling penting. Kasih itu percaya segala sesuatu. Suami istri harus lebih percaya pasangannya daripada orang tuanya. Saya minta dalam nama Yesus, hai papa mama yang jahat merusak rumah tangga anak, karena kamu merasuki anakmu untuk curiga kepada menantumu dalam nama Yesus. Terkutuklah orang tua seperti ini yang mengajari anaknya untuk mencurigai mantunya dalam nama Yesus. Ini orang tua jahat dan kurang ajar. Maka itu suami istri, kita harus jauh lebih percaya mulut pasangan kita daripada mulut orang tua kita. Maaf saya berkata, tidak sedikit rumah tangga rusak karena orang tua yang tidak berhikmat. Maka itu kenapa dalam Kejadian 24 bahwa laki-laki harus membawa keluar istrinya untuk tidak boleh tinggal serumah dengan mertuanya. Ini firman-Nya. Kenapa saudara? Itu ayat hebat, Kejadian 2:24, bahwa suami harus membawa istrinya keluar, tinggal sendiri, nggak boleh serumah dengan orang tuanya. Jadi mertuanya si istri nggak boleh. Karena satu dapur tidak boleh 2 koki, pasti ribut. Papa mama, dengar kalimat ini. Ayat itu luar biasa. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, tolong jawab. Ya, yang namanya orang tua akan jauh lebih bela siapa? Ya bela anaknya dong. Ya wajar. Maka itu begitu anak-anak menikah, orang tua di jalur luar. Di jalur ring 1 itu suami istri dan anak-anak. Ring kedua baru papa mama kakak adik. Papa mama dan kakak adik bukan keluarga langsung. Ingat itu. Berapa banyak suami istri hancur pernikahannya karena percaya kata teman, kata tetangga, kata orang, katanya. Maka itu suami istri harus saling percaya. Ini tiang kedua yang penting. Jangan suka curiga suami istri. Kecurigaan suami istri itu merusak rumah tangga karena timbul tidak percaya. Nah, bagi Tuhan, suami istri sudah cerai resmi di hadapan Tuhan sebelum ke pengadilan ketika sudah tidak saling percaya. Ngeri. Yang ketiga, ya, apa tadi Filipus? Yang ketiga, kembalikan. Wih, Dedi, Om Swastiastu, Dedi, senang ketemu kamu. Mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Ya, setelah kata-kata ingat yang dulu itu gak boleh diucapkan. Maka hal penting yang berikut, suami istri tidak boleh menuntut. Pokoknya aku mau kamu begini, pokoknya aku mau kamu begitu. Aku beri waktu kamu 3 hari ya. Wih, itu tuntutan. Rumah tangga yang isinya saling menuntut, maka neraka ada di situ. Ya, Dedi, Papa sehat, terima kasih. Serusak hubungan itu ketika suami istri saling menuntut. Jadi suami di dalam kasih itu mengharapkan, bukan menuntut, bukan memaksa. Ingat loh, Papa kita di surga nggak pernah paksa loh, saudara. Dia selalu mengharapkan kita. Kapan kita berubah, kapan kita nurut. Begitulah suami istri mengharapkan segala sesuatu untuk berubah. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Oh, ayo kita sabar suami istri, belajar sabar menghadapi apa saja kelemahan, kekurangan, kelebihan pasangan kita harus sabar. Nah, kalau 4 yang ini aman, rumah tangga kita aman. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih itu segala-galanya. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya sudah, maka itu hati-hati dengan suka nubuat, dikit-dikit nubuat. Aku melihat Tuhan berkata, hati-hati, nggak sempurna. Ya. Ayat 10.
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Otomatis, saudara, kalau kita punya barang palsu, tiba-tiba dapat yang asli, ya yang palsu ya kita buang lah, ya akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, setelah kasih itu mengurapi aku hidup tinggal dalam kasih, ya. Maka sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Woi, luar biasa ya saudara. Kalau kita betul-betul bisa meninggalkan sifat kanak-kanak kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, maka kita akan jadi orang yang memuliakan Tuhan kemanapun kita pergi. Ayo semua kita berkata amin untuk hal itu. Oh, terima kasih Bapak, karena kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita ketika kita menjadi pelaku kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup ini. Bisa berkata amin ya saudara. Maka itu ayo mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita hidup di luar kasih. Semua kita hidup di dalam kasih, hidup oleh kasih, dan hidup dengan kasih. Ya, saya ulangi lagi, mulai hari ini semua kita harus hidup oleh kasih, hidup dengan kasih, dan hidup di dalam kasih. Hidup oleh, dengan, dan di dalam. Maka dunia akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi saudara, ketika kasih itu lengkap, ketika kasih itu utuh, ketika kasih itu menjadi kita. Saya ulangi, ketika kasih itu menjadi kita, kemuliaan buat Tuhan, sehingga suatu hari nanti orang akan melihat, oh kasih itulah Ayu, oh kasih itulah Filipus, oh kasih itu siapa? Ini yang dicari oleh Tuhan lewat 1 Korintus 13 ini. Nggak ada permusuhan di antara kita, nggak ada kesalahpahaman di antara kita, tidak ada jengkel di antara kita, apalagi dengki, tidak ada. Saya ulangi, 1 Korintus 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 8 suatu hari harus jadi di hidup saudara dan di hidup saya, sehingga kalau ada orang mencari dan ingin tahu kasih itu apa dan kasih itu siapa, maka saudara dan saya harus berani. Terpujilah Tuhan kalau ini bisa terjadi di hidup kita, karena kita hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasih, untuk kasih, dan dierami, disimpan, dibungkus luar dalam oleh kasih itu. Bagaimana mungkin kita nggak jadi kasih itu? Roh Kudus, kami percaya Engkau memampukan kami untuk bisa, karena dunia sedang mencari dan menunggu kapan kasih itu menyatakan diri di dunia lewat kami, gerejamu, anak-anakmu ini Papa, dan murid-muridmu Yesus. Ayo semua kita siap menyatakan kasih itu. Papa, terima kasih lagi sekali. Kita harus hidup oleh kasih, hidup dengan kasih, dan hidup di dalam kasih. Maka kasih itu akan menjadi seperti kita, dan kita adalah kasih itu. Bukan cuma Tuhan yang adalah kasih. Ayat 13, ayat terakhir. Terima kasih Papa. Ayo semua kita mengalami ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Berapa ayat yang lain Filipus ayat 13 ini kita akan teliti. Jadi sekarang ketiga hal ini yang tetap tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. PS, jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan: percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya
ialah mengasihi orang-orang lain. Haleluya. TSI. Jadi ketiga hal inilah yang tetap diperlukan selama-lamanya. Percaya, berharap, dan mengasihi. Tetapi yang paling penting di antara ketiganya adalah mengasihi. Ya sudah, ini dinantikan oleh dunia. Jadi ayo mulai hari ini semua kita hidup menjadi kasih itu. Bukan memiliki kasih, bukan bersifat kasih, tapi saudara dan saya menjadi kasih itu sendiri. Sampai dunia nggak lihat agama lagi, tapi lihat kasih itu ada di dalam kita. Terpujilah Tuhan. Nah kalau kita melakukan ini, dunia jadi sama seperti surga. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.